Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Materi dalam konten ini ditujukan sebagai sarana belajar bersama. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Mengenali tipu daya setan dan nafsu dalam kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam perjalanan spiritual menuju Allah, seorang hamba akan menghadapi dua musuh utama yang selalu berusaha menyesatkannya, setan dan nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bagaimana setan dan nafsu bekerja, serta bagaimana cara menghadapi tipu daya mereka. 1. Setan dan nafsu, dua musuh utama ruhani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara tajam menguraikan bahwa setan dan nafsu merupakan dua musuh utama bagi perjalanan ruhani seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Keduanya merupakan penghalang terbesar dalam pencapaian ma'rifatullah dan ikhlas sejati dalam beribadah. Namun, cara kerja keduanya sangat berbeda. Satu menyerang dari luar dan satu lagi merusak dari dalam. A. Setan, musuh eksternal yang halus dan licik. Setan, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah makhluk dari golongan jin yang memiliki tujuan utama, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia bekerja dengan membisikkan was-was, membingungkan pikiran, dan memutarbalikkan persepsi antara yang hak dan yang batil. Setan tidak memaksa, melainkan menggoda dengan cara paling halus, menyesuaikan dengan kondisi batin manusia. Terkadang, ia menyamar dalam bentuk kebaikan yang palsu, mendorong manusia berbuat maksiat dengan kemasan yang tampak seperti ibadah. Contoh dari tipu dayanya, menghiasi maksiat dengan alasan cinta, mendorong ibadah berlebihan agar jatuh ke dalam ujub dan ria, menggoda dengan kemalasan, lalu menanamkan rasa aman dari azab Allah. Syekh berkata, setan itu datang kepadamu dalam bentuk kawan dan penasihat, padahal ia menabur racun di balik madu kata-katanya. B. Nafsu, musuh internal yang selalu menuntut. Nafsu al-nafs adalah bagian dari diri manusia yang cenderung pada dunia, kesenangan, dan syahwat. Nafsu merupakan musuh internal yang lebih berbahaya dari setan, karena ia menyatu dalam jiwa dan lebih sulit disadari. Nafsu tidak hanya mendorong pada dosa-dosa lahiriah, tapi juga menumbuhkan penyakit batin seperti hasad, takabur, dan cinta dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir, nafsilah yang membuka jalan bagi setan untuk masuk ke hati. Maka siapa yang menundukkan nafsunya telah mematahkan kekuatan setan atas dirinya. Kutipan penting, nafsumu adalah hijab antara dirimu dengan Rabb-mu. Selama engkau masih menuruti nafsumu, engkau tidak akan bisa melihat wajahnya yang agung. C. Setan dan nafsu, sekutu dalam kejahatan. Setan dan nafsu saling bekerja sama. Setan membisikkan, nafsu mengeksekusi. Nafsu mencintai pujian, harta, dan kelezatan. Setan memolesnya menjadi tujuan hidup. Bila seseorang tidak menyucikan jiwanya, ia akan diperbudak oleh nafsunya sendiri, dan secara otomatis jadi mangsa empuk bagi setan. Syekh berkata, jika engkau telah menaklukkan nafsumu, maka engkau telah menutup pintu masuk setan ke dalam hatimu. D. Solusi, melawan dengan ilmu, zikir, dan mujahadah. Syekh Abdul Qadir menyebut bahwa perang melawan setan dan nafsu adalah jihad akbar. Tidak cukup hanya dengan semangat, tapi harus dengan 1. Ilmu syar'i dan basyirah, mengetahui hukum-hukum Allah dan memahami tanda-tanda spiritual dalam hati. Tanpa ilmu, seseorang mudah tertipu oleh ilusi ilham palsu dari setan. 2. Zikir dan tawakal. Zikir adalah tameng spiritual dari bisikan setan. Tawakal menjaga hati tetap bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada dorongan nafsu atau makhluk. 3. Mujahadah dan tazkiyah. Mujahadah, berjuang keras melawan dorongan nafsu, menahan diri dari kesenangan duniawi yang sia-sia. Tazkiyah,
Pembersihan hati dari penyakit-penyakit batin agar layak menerima cahaya Allah. Tingkatan nafsu dan pentingnya menaklukkannya. Syekh tidak hanya menyebut nafsu secara umum, tapi juga menyiratkan adanya tingkatan-tingkatan nafsu, seperti yang dikenal dalam literatur tasawuf. Nafsu ammarah yang memerintah kepada keburukan, nafsu lawamah yang mencela diri, nafsu mutmainnah yang tenang dan tunduk. Nafsu amarah adalah ladang utama permainan setan, sedangkan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang telah disucikan dan selaras dengan kehendak ilahi. Perang seumur hidup. Setan dan nafsu tak akan berhenti sampai ruh kita dicabut dari tubuh. Maka seorang hamba harus selalu waspada, bersandar kepada Allah, dan terus memerangi diri sendiri dalam jihad rohani. Barang siapa mampu mengalahkan keduanya, maka ia layak mendapatkan karunia makrifat dan kedekatan dengan Allah. 2. Memahami dimensi metafisik setan dan nafsu. Banyak orang mengira setan adalah makhluk yang hanya membisiki manusia, sementara nafsu hanyalah dorongan dalam diri. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkap bahwa keduanya memiliki hubungan erat dalam mekanisme menyesatkan manusia. Setan memiliki akses terhadap dimensi jiwa manusia yang tersembunyi. Nafsu adalah pintu masuk utama setan untuk mengendalikan hati manusia. Bagaimana setan bekerja dalam dimensi halus? Setan tidak hanya berbisik dalam hati, tetapi juga mengirim gelombang energi negatif yang mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Ini mirip dengan sinyal gelombang radio yang tidak terlihat, tetapi bisa mempengaruhi manusia tanpa disadari. Setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Setan memiliki kemampuan mengubah perspektif manusia tentang realitas. Ia bisa membuat dosa terlihat indah dan keburukan terasa menyenangkan. Bahkan ia bisa menciptakan ilusi bahwa seseorang sudah berada di jalan kebenaran, padahal sebenarnya ia telah tersesat. Contoh nyata, seseorang merasa puas dengan ibadahnya dan menganggap orang lain lebih rendah. Seorang alim mulai sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa memperbaiki dirinya sendiri. Seseorang yang awalnya zuhud tiba-tiba terjerat dalam keinginan dunia secara halus tanpa menyadarinya. Inilah ilusi yang diciptakan setan. Bagaimana nafsu menjadi alat setan? Nafsu adalah energi dalam diri manusia yang bersifat liar, dan setan memanfaatkannya sebagai alat untuk menyesatkan. Ada 5 tingkatan nafsu yang harus dipahami. Nafs al-ammarah, nafsu yang memerintah kepada kejahatan. Nafsu paling rendah yang mengajak manusia berbuat dosa tanpa rasa bersalah. Setan menciptakan kebiasaan buruk dalam diri manusia melalui nafs ini. Nafs al-lawamah, nafsu yang sadar akan kesalahan tetapi masih terjebak. Manusia dalam tahap ini sering menyesali perbuatannya, tetapi masih terjatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Setan menggunakan rasa putus asa untuk menjebak orang dalam fase ini. Nafs al-mulhamah, nafsu yang mulai mendapatkan cahaya ilahi. Di tahap ini, manusia sudah mulai memahami pentingnya kebaikan dan memiliki kecenderungan kuat untuk mendekat kepada Allah. Setan mulai masuk dengan membisikkan kebanggaan spiritual, sehingga seseorang merasa dirinya lebih suci dibanding orang lain. Nafs al-mutmainnah, nafsu yang tenang dan patuh kepada Allah. Orang dalam tingkatan ini sudah mampu menaklukkan hawa nafsunya dan hidup dalam kedamaian spiritual. Setan mulai menyerang dengan cara mengalihkan fokusnya dari Allah kepada dirinya sendiri. Nafs al-radiyah dan mardiyah, nafsu yang diridai dan meridai Allah. Nafsu ini telah sepenuhnya melebur dalam kehendak Allah. Setan tidak lagi memiliki pengaruh di level ini. Jadi semakin tinggi tingkatan nafsu seseorang, semakin halus pula tipu daya setan. 3. Tipu daya setan dalam struktur otak dan pikiran, neurologis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib telah menguraikan mekanisme bisikan setan dan nafsu yang bisa kita hubungkan secara relevan dengan pemahaman neurologi kontemporer tentang otak dan pikiran manusia. Setan menyerang melalui lintasan pikiran, khawatir. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menjelaskan bahwa setan masuk ke dalam diri manusia melalui bisikan, was-was, atau lintasan pikiran, khawatir. Ini sangat sesuai dengan pemahaman kita sekarang bahwa pikiran memiliki lintasan-lintasan spontan yang bisa datang dari stimulus luar dan dalam. Secara neurologis, lintasan-lintasan ini seringkali muncul dari aktivitas bawah sadar yang terhubung dengan sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi, hasrat, dan kenangan. Setan memanfaatkan momen ini
menyisipkan sugesti ketika pikiran berada dalam keadaan kosong, lemah, atau tidak fokus. Syekh berkata, setan akan masuk ke hatimu seperti udara masuk ke dalam ruang, dan ia akan membisikkan keinginan dan keraguan ke dalam dadamu. B. Struktur neurologis. Setan menyentuh nafsu melalui otak emosional. Nafsu dalam pandangan Syekh adalah tempat bersemayamnya keinginan, syahwat, dan dorongan duniawi. Dalam ilmu otak, ini mirip dengan sistem limbik yang terdiri dari amigdala, pengatur rasa takut, marah, dan dorongan agresif; hipokampus, penyimpan memori emosional; hipotalamus, pusat pengatur kebutuhan fisik seperti lapar, haus, seksualitas. Setan mempermainkan sistem ini dengan cara mengulang ingatan tertentu, trauma, godaan lama, memicu emosi negatif, marah, hasad, sedih, memancing impuls instan yang mematikan logika prefrontal cortex. Maka Syekh mewanti-wanti, jangan kau ikuti lintasan pertama dalam dirimu, sebab itu bisa jadi tentara dari setan. C. Tipu daya setan memutar logika prefrontal cortex. Syekh menjelaskan bahwa setan sering membalikkan antara yang hak dan batil, sehingga seseorang merasa dirinya benar padahal ia salah. Dalam struktur neurologis, hal ini berkaitan dengan prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas menilai baik dan buruk, membuat keputusan logis, menimbang risiko. Setan memengaruhi bagian ini secara tidak langsung dengan menumpuk impuls di sistem emosi hingga logika melemah, mengaburkan niat dan membalutnya dalam kebajikan palsu. Contoh, ria yang dianggap sebagai syiar, hasad yang dibungkus sebagai ghirah atau semangat agama. Syekh berkata, setan akan membujukmu agar engkau merasa ibadahmu sudah cukup, lalu membuatmu malas untuk melanjutkan. D. Kondisi otak saat zikir menutup celah setan. Syekh sangat menekankan zikir sebagai perisai hati dari setan. Dalam studi neuroscience, zikir dan meditasi menurunkan aktivitas di amigdala, pusat kecemasan, default mode network, DMN yang aktif saat pikiran melantur. Zikir mengaktifkan prefrontal cortex, membuat seseorang lebih tenang dan sadar. Gelombang otak alfa membawa ketenangan dan fokus. Inilah mengapa Syekh berkata, bersucilah, berzikir, dan bertawakallah. Maka hatimu akan menjadi benteng kokoh yang tidak bisa ditembus oleh setan. E. Waspadai celah neuropsikologis, lelah, lapar, lalai. Syekh mengingatkan bahwa setan menyerang saat manusia dalam kondisi lemah. Dalam neurologi, kondisi seperti kurang tidur, melemahkan kontrol diri, lapar haus, membuat amigdala reaktif, lalai, ghaflah, menurunkan kesadaran terhadap niat dan tujuan. Setan sangat ahli dalam membaca momen psikologis ini. Ia akan membisikkan, tak apa sekali saja. Allah Maha Pengampun. Besok bisa taubat. Syekh menulis, ketika nafsumu lapar, maka setan akan memberinya makan dari kegelapan. Maka kenyangkan jiwamu dengan cahaya zikir. F. Perang spiritual sama dengan rewiring otak. Setan bekerja melalui mekanisme bawah sadar dan impulsif. Nafsu adalah kawannya yang menciptakan celah emosional dalam struktur otak. Zikir, ilmu, dan mujahadah bukan hanya amalan spiritual, tapi terapi rewiring otak agar kembali tunduk pada nur ilahi. Syekh Abdul Qadir menyarankan: 1. Tajdid niat setiap hari. 2. Zikir konsisten untuk menjaga kejernihan prefrontal cortex. 3. Mujahadah dan tazkiyah sebagai proses spiritual sekaligus psikologis. Keempat, peperangan batin melawan tipu daya setan dan nafsu. A. Jalan menuju Allah. Tak pernah sunyi dari pertempuran dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan perjalanan menuju Allah sebagai medan perang batin yang penuh jebakan. Musuh-musuhnya tidak tampak secara fisik, namun sangat nyata. Setan sebagai musuh dari luar, nafsu sebagai musuh dari dalam. Keduanya adalah sekutu dalam menggagalkan perjalanan ruhani manusia dengan cara yang sangat halus namun mematikan. B. Peperangan batin, perang sejati seorang hamba. Syekh menekankan bahwa jihad terbesar adalah jihad an-nafs, perang melawan hawa nafsu, yang tak pernah berakhir selama ruh masih di dalam jasad. Engkau sedang berada dalam peperangan yang sunyinya menyiksa dan gemuruhnya tak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh ruhmu. Peperangan ini bukan dengan pedang atau panah, tapi dengan kesabaran yang panjang, zikir yang terus-menerus, tawakal yang teguh,
ilmu yang menerangi hati. C. Tipu daya setan, musuh halus penuh kamuflase. Setan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah makhluk terlaknat yang menggunakan waswas, bisikan, untuk menyusup ke dalam hati. Cara kerjanya, membisikkan lintasan jahat di saat manusia lalai, menghias kemaksiatan dengan keindahan, membalikan makna ibadah sehingga orang merasa bangga, ujub, dan ria. Ia akan menyesatkanmu tanpa kau sadari, menjadikanmu berpaling dari Allah, padahal engkau merasa sedang mendekat kepadanya. Contohnya, merasa puas dengan ibadah dan meninggalkan muhasabah, menunda taubat dengan alasan Allah Maha Pengampun, menyusupkan niat buruk dalam amal yang tampak baik. D. Nafsu, musuh dalam selimut. Nafsu, menurut Syekh, adalah musuh paling licik karena tinggal di dalam diri manusia. Ciri nafsu, selalu condong pada dunia, ingin dipuji, dihormati, dan dilayani, menentang kesabaran dan menghindari kesulitan. Syekh menulis, engkau tidak akan bisa melihat wajah Rabbmu selama engkau masih menuruti nafsumu. Ia adalah penghalang utama antara engkau dan Allah. Tipu daya nafsu, membuat hamba merasa cukup dengan ilmu tanpa amal, membuat amal terasa berat dan maksiat terasa ringan, memupuk rasa cemburu, sombong, dan cinta dunia. E. Strategi menghadapi peperangan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan langkah-langkah konkret untuk mengalahkan kedua musuh ini. 1. Zikir and muraqabah, kesadaran hadirnya Allah, menutup pintu hati dari bisikan setan, menenangkan jiwa agar nafsu tak berkuasa. 2. Tazkiyat an-nafs, pembersihan jiwa, dengan mujahadah, berjuang melawan keinginan batin, dengan khalwah, menyendiri untuk menyucikan diri, dengan puasa dan menahan hawa nafsu. 3. Ilmu and basyirah, mata hati yang tajam, memahami perbedaan lintasan ilahi, ilham, dan lintasan setan, waswas, menjaga hati dari lintasan awal sebelum berkembang menjadi keinginan. Syekh berkata, jangan engkau ikuti lintasan yang belum jelas dari mana asalnya. Timbanglah dengan neraca syariat dan cahaya ma'rifat. F. Tujuan akhir dari peperangan ini. Jika seseorang mampu memenangkan perang batin ini, maka hatinya akan bersih dari hijab. Ia akan sampai pada maqam ridha, ikhlas, dan cinta sejati kepada Allah. Ia akan hidup di dunia seperti orang asing, tetapi jiwanya berada di sisi Rabb-Nya. Syekh menegaskan, kemenangan dalam perang ini bukanlah kehormatan duniawi, tetapi rasa aman dari siksa dan limpahan cinta dari Tuhanmu. Kelima, mengenal tipu daya setan. A. Sifat dasar setan. Setan adalah makhluk yang memiliki 3 sifat utama dalam menyesatkan manusia. 1. Sabar dalam menyesatkan manusia. Setan tidak pernah lelah. Ia bisa menunggu puluhan tahun hanya untuk menjatuhkan seorang hamba dalam satu dosa besar. 2. Licik dan cerdas dalam menyamar. Setan bisa muncul dalam bentuk teman, guru, atau bahkan dalam suara hati yang seolah-olah membisikkan kebaikan. 3. Menyesuaikan serangan sesuai dengan makam spiritual seseorang. Setan tahu kelemahan setiap individu dan menyesuaikan strateginya agar manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang disesatkan. B. Hakikat setan, musuh yang licik dan terselubung. Setan berasal dari golongan jin yang memiliki pengetahuan panjang tentang manusia. Setan tidak dapat membaca isi hati manusia, tetapi mereka bisa memahami kecenderungan hati dan kebiasaannya, lalu menyerang dari titik terlemahnya. Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, setan, dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setan tidak selalu datang dengan wajah menakutkan, tetapi bisa masuk dalam bentuk 1. Bisikan lembut yang tampak seperti ilham, waswas. 2. Rayuan yang tampak seperti solusi hidup. Ketiga, pemikiran yang tampak logis, tetapi menjauhkan dari kebaikan. C. Setan sebagai musuh yang nyata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setan adalah musuh nyata bagi manusia. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, Innasi syaitana lakum aduwun fatakhidzuhu aduwa.
Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Quran Surah Fatir ayat 6. Setan memiliki tujuan utama untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun secara halus yang sulit dikenali. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa setan memiliki pengalaman panjang dalam menggoda manusia dan memahami kelemahan mereka. 1. Sifat dan tujuan setan dalam menyesatkan manusia. Setan adalah makhluk yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Quran Surah Syad ayat 82 hingga 83. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setan bukan hanya menyesatkan orang yang lalai, tetapi juga berusaha menyesatkan para pencari kebenaran dengan cara yang lebih halus. Setan tidak selalu menggoda manusia dengan dosa besar, tetapi seringkali melalui godaan tersembunyi yang lebih sulit dikenali. Kedua metode tipu daya setan dalam menyesatkan manusia. Setan memiliki banyak strategi untuk menjerumuskan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa setan tidak akan langsung mengajak manusia kepada dosa besar, tetapi bertahap dengan cara-cara berikut. A. Menghiasi perbuatan buruk agar tampak baik. Salah satu trik setan yang paling berbahaya adalah menghiasi dosa sehingga tampak seperti kebaikan. Contoh dalam ibadah, seorang yang rajin beribadah bisa terjebak dalam ujub, merasa bangga dengan amalnya, sehingga amalnya kehilangan keikhlasan. Contoh dalam kehidupan sosial, seseorang yang bersedekah bisa terjebak dalam riya, pamer, sehingga amalnya tidak diterima Allah. B. Menciptakan keraguan dan was-was dalam iman dan ibadah. Setan seringkali membisikkan keraguan dalam hati seorang muslim, seperti meragukan keberadaan Allah dan keadilannya, meragukan kesempurnaan ibadah, sehingga seseorang mengalami was-was dalam wudhu atau salat, meragukan takdir Allah, sehingga seseorang merasa gelisah dan putus asa. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa setan sering membisiki seorang muslim bahwa ibadahnya belum sempurna, sehingga ia terus mengulang-ulang wudhu atau bacaan salat, yang pada akhirnya membuatnya lelah dan malas beribadah. C. Mendorong cinta dunia secara berlebihan. Salah satu strategi utama setan adalah menanamkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, seperti obsesi terhadap harta dan kekayaan, mengejar jabatan dan kedudukan tanpa peduli halal atau haram, terjebak dalam kesenangan dunia hingga lalai dari akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dunia adalah ladang bagi akhirat. Jika engkau mencintainya secara berlebihan, maka engkau akan rugi di akhirat. D. Strategi setan dalam menyesatkan manusia. Setan tidak langsung mengajak manusia kepada kekufuran, tetapi menggunakan metode bertahap. Syekh Abdul Qadir membagi strategi setan ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, mengalihkan perhatian dari Allah. Setan tidak langsung menyuruh seseorang meninggalkan ibadah, tetapi mengalihkan fokusnya dari Allah ke dunia. Contoh, seorang muslim awalnya salat dengan khusyuk, lalu setan membuatnya sibuk memikirkan rezeki dan pekerjaan saat salat. Setan mengalihkan seseorang dari ilmu agama dengan mengisi pikirannya dengan urusan duniawi yang tampaknya penting. Tingkatan kedua, menunda kebaikan. Jika seseorang tetap berpegang teguh pada kebaikan, setan tidak memintanya meninggalkan kebaikan secara langsung, tetapi menundanya. Contoh, seseorang ingin membaca Al-Quran, tetapi setan membisikkan, nanti saja setelah istirahat. Seseorang ingin bersedekah, tetapi setan berkata, tunggu sampai kamu punya lebih banyak uang. Tingkatan ketiga, mendorong riya dan ujub. Jika seseorang tetap istiqomah dalam ibadah, setan mengubah niatnya agar ibadahnya tidak lagi ikhlas. Contoh, seorang hamba mulai merasa lebih baik daripada orang lain karena ibadahnya. Ia beribadah bukan lagi untuk Allah, tetapi agar dihormati orang lain. Tingkatan keempat, menanamkan putus asa. Jika setan gagal menjatuhkan seseorang dalam dosa, ia akan menanamkan putus asa. Contoh, ibadahmu sia-sia, kamu sudah banyak dosa, Allah tidak akan mengampunimu. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang baik,
Jadi buat apa berusaha? Putus asa adalah senjata terakhir setan, karena ia tahu bahwa orang yang berputus asa akan berhenti berusaha mendekat kepada Allah. 4 strategi setan dalam menyesatkan manusia. 1. Tashwih, mengotori pemahaman tentang Allah. Setan membuat manusia ragu terhadap Allah, agama, atau ajaran yang benar. Ia menanamkan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan iman, seperti, jika Allah Maha Pengasih, mengapa ada penderitaan di dunia? Cara terbaik untuk menangkalnya adalah mendalami ilmu agama, agar tidak mudah tertipu oleh pemikiran yang menyesatkan. 2. Taswif, menunda-nunda amal kebaikan. Setan tidak selalu mencegah manusia dari berbuat baik, tetapi menyuruh mereka untuk menundanya. Ia berbisik, nanti saja sholatnya, sekarang santai dulu, atau besok saja mulai hijrah, masih banyak waktu. Cara mengatasinya, biasakan melakukan amal baik tanpa menunggu suasana hati yang tepat. 3. Talbis, membungkus keburukan dengan kebaikan. Ini adalah strategi setan yang paling berbahaya. Ia membuat sesuatu yang buruk tampak seolah-olah baik. Misalnya, riya, pamer ibadah, dikemas sebagai motivasi agar orang lain ikut beribadah. Ghibah, menggunjing, dikemas sebagai diskusi ilmiah. Hasad, iri hati, dikemas sebagai kritik membangun. Cara mengatasinya, meningkatkan kepekaan batin agar bisa membedakan antara niat murni dan tipu daya setan. 4. Istidraj, membuat dosa terasa manis dan nikmat. Setan memberikan kenikmatan kepada seseorang dalam maksiat, sehingga ia semakin jauh dari taubat. Contoh, seorang penipu yang semakin sukses dalam bisnisnya dan merasa hidupnya semakin baik. Seorang pezina yang merasa tenang dan bahagia setelah bermaksiat. Cara mengatasinya, jangan pernah menilai suatu perbuatan hanya berdasarkan perasaan nyaman atau sukses duniawi, tetapi lihat dari sudut pandang syariat. Cara menghadapi tipu daya setan. Untuk mengalahkan setan, seseorang harus memiliki ilmu dan kesadaran tentang tipu daya mereka. Berikut beberapa langkah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Menjaga keikhlasan dalam ibadah. Setan tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 42. 2. Memperbanyak zikir kepada Allah. Setan hanya dapat menguasai hati yang lalai dari Allah. Zikir adalah benteng utama dari godaan setan. 3. Berteman dengan orang saleh. Setan lebih mudah menggoda seseorang yang sendirian daripada yang berada dalam lingkungan yang baik. 4. Memohon perlindungan kepada Allah. Setiap kali merasa godaan setan datang, seorang muslim harus membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. F. Menyelami tipu daya setan dengan lebih dalam. Setan memiliki ribuan cara untuk menyesatkan manusia, dan cara-cara ini disesuaikan dengan kondisi spiritual seseorang. 1. 3 level tipu daya setan dalam perspektif tasawuf. Level 1. Setan menggoda orang yang lemah iman. Setan menyerang melalui syahwat dan dosa besar. Ia membisikkan, nikmati saja dunia ini, nanti bisa bertaubat. Orang yang berada dalam level ini mudah tergoda oleh maksiat terang-terangan. Contoh nyata, kecanduan duniawi, harta, nafsu, dan jabatan. Mudah berbohong atau berbuat curang tanpa rasa bersalah. Level 2. Setan menyesatkan orang yang syaleh. Setan tidak menyerang dengan dosa besar, tetapi dengan dosa yang tampak kecil dan tidak terasa. Ia membisikkan, sedikit riak tidak masalah, kamu memang layak dihormati. Setan membuat ibadah seseorang menjadi kosong dari keikhlasan. Contoh nyata, seseorang rajin beribadah, tetapi dalam hatinya timbul rasa ingin dipuji. Ia merasa lebih baik dari orang lain dan mulai meremehkan mereka. Level 3. Setan menyesatkan orang yang sudah mencapai tingkatan ruhani tinggi. Setan menyerang dengan perasaan putus asa atau ujub, bangga diri. Ia membisikkan, engkau sudah suci, tidak perlu bertobat lagi. Atau sebaliknya, ibadahmu tidak ada gunanya, kamu sudah terlalu banyak dosa. Contoh nyata, seorang wali atau ulama diuji dengan rasa takjub terhadap dirinya sendiri. Atau sebaliknya, seorang hamba menjadi putus asa terhadap rahmat Allah.
setan akan menyesuaikan tipu dayanya dengan kondisi spiritual seseorang. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin halus godaan yang diberikan. 6. Mengenali tipu daya nafsu. A. Apa itu nafsu dan mengapa ia berbahaya? Nafsu adalah bagian dari diri manusia yang cenderung kepada kesenangan dan keburukan. Dalam Al-Quran disebutkan, Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surah Yusuf ayat 53. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa nafsu adalah kendaraan bagi setan. Jika seseorang tidak mengendalikannya, maka ia akan jatuh dalam kehancuran. B. 5 lapisan nafsu yang harus dikenali. 1. Nafs al-ammarah, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu ini menjadikan dosa sebagai kebiasaan dan gaya hidup. Orang yang dikuasai nafs ini tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. 2. Nafs al-lawwamah, nafsu yang sadar akan kesalahan tetapi masih sering terjatuh. Orang dalam level ini sering berperang melawan dirinya sendiri, tetapi belum bisa menang secara penuh. 3. Nafs al-mulhamah, nafsu yang mulai mendapat cahaya ilahi. Nafsu ini sudah mulai mendapatkan ilham untuk berbuat baik, tetapi masih berjuang melawan godaan dunia. 4. Nafs al-mutmainnah, nafsu yang tenang dan tunduk kepada Allah. Nafsu ini sudah mencapai kedamaian dan tidak lagi terganggu oleh dunia. 5. Nafs al-radiyah dan nafs al-mardiyah, nafsu yang diridai dan meridai Allah. Nafsu ini telah sepenuhnya melebur dalam kehendak Allah dan tidak memiliki keinginan pribadi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit setan dan dunia menguasainya. Cara melawan nafsu. Untuk mengendalikan nafsu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan beberapa langkah. 1. Memperbanyak ibadah dan mujahadah. Ibadah yang rutin akan melemahkan nafsu yang buruk. 2. Menghindari lingkungan yang buruk. Hindari tempat-tempat yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dosa. 3. Melakukan khalwat dan zikir. Menyendiri untuk berzikir dan merenungi kehidupan dapat membantu menenangkan nafsu. 4. Bersabar dalam melawan hawa nafsu. Melatih diri untuk bersabar dalam menghadapi godaan nafsu akan menjadikan hati lebih kuat. D. Nafsu sebagai penghalang menuju Allah. Selain setan, Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa nafsu adalah salah satu musuh terbesar bagi seorang hamba. Nafsu seringkali menjadi kendaraan bagi setan untuk menyesatkan manusia. 1. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nafs al-ammarah. Ini adalah jenis nafsu yang selalu mendorong manusia ke dalam dosa dan maksiat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surah Yusuf ayat 53. Nafsu ini menjerumuskan seseorang ke dalam hawa nafsu, kemalasan dalam ibadah, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. 2. Nafsu yang selalu merasa bersalah. Nafs al-lawwamah. Ini adalah nafsu yang mulai sadar akan kesalahannya dan menyesal setelah melakukan dosa. Namun, nafsu ini masih belum stabil dan mudah kembali tergoda oleh setan. 3. Nafsu yang tenang. Nafs al-mutmainnah. Inilah nafsu yang telah terkendali dan mencapai ketenangan dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang mencapai tingkatan ini akan sulit tergoda oleh setan dan hawa nafsunya sendiri. Strategi tingkat tinggi untuk menaklukkan nafsu secara total. Setan hanya bisa menguasai manusia yang dikuasai nafsunya. Maka, cara terbaik untuk mengalahkan setan adalah dengan menaklukkan nafsu terlebih dahulu. Bagaimana para wali menaklukkan nafsu hingga benar-benar tunduk? 1. Ilmu syuhulde, melihat Allah dalam segala hal. Rahasia terbesar tasawuf adalah bahwa manusia hanya bisa menundukkan nafsu jika ia mencapai kesadaran bahwa tiada yang berbuat selain Allah. Semakin seseorang melihat Allah dalam segala hal, semakin lemahlah nafsunya. Latihan praktis, gunakan teknik syuhulde dalam setiap perbuatan. Misalnya saat makan, sadarilah bahwa bukan makanan yang mengenyangkan, tetapi Allah. Saat marah, sadarilah bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kemarahan selain Allah, maka marah pun akan hilang dengan sendirinya.
Saat tergoda nafsu, ingatlah bahwa Allah sedang mengujimu, dan Ia yang menguasai seluruh keinginanmu. Jika ini dilakukan secara terus-menerus, nafsu akan mulai kehilangan kendalinya, dan manusia akan mulai hidup dalam realitas ilahi. 2. Teknik fana an-nafs, menghapus identitas ego, agar tidak bisa dikendalikan setan dan nafsu. Setan dan nafsu hanya bisa menipu seseorang selama ia masih memiliki aku dalam dirinya. Semakin seseorang merasa memiliki ego, semakin mudah ia dimanipulasi. Para wali menaklukkan setan dengan cara melarutkan diri dalam kehendak Allah, sehingga tidak ada celah lagi bagi setan untuk masuk. Latihan praktis. Setiap kali merasa ingin melakukan sesuatu karena keinginan pribadi, ucapkan dalam hati, "Ini bukan kehendakku, ini hanyalah ujian dari Allah." Setiap kali merasa tergoda dosa, ucapkan dalam hati, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya hamba Allah yang harus tunduk sepenuhnya." Jangan merasa memiliki amal sendiri, karena jika seseorang merasa memiliki amal, ia masih dalam genggaman nafsu. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, setan tidak akan bisa mendekatinya lagi. F. Kemenangan sejati adalah ketika nafsu tunduk pada Allah. Setan hanya bisa menggoda, tetapi keputusan terakhir ada di tangan kita. Jika kita bisa mengendalikan nafsu, setan tidak akan punya kekuatan atas kita. Perang melawan setan dan nafsu adalah perang seumur hidup, tetapi siapa yang menang akan mendapatkan cahaya ilahi dan kebahagiaan hakiki. 7. Rahasia esoteris, setan dan nafsu dalam dimensi gaib. A. Makna esoteris dalam perspektif Futuh Al-Ghaib. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya membimbing umat secara lahiriah, tetapi juga mengungkap dimensi batin, esoteris, dari perjalanan spiritual. Ia menyatakan bahwa setan dan nafsu bukan hanya entitas lahiriah atau simbolis, tetapi mereka memiliki realitas eksistensial dalam alam gaib. Engkau tidak akan bisa melihat mereka dengan matamu, tetapi engkau akan merasakan bisikan dan gerakannya dalam kalbumu. B. Setan dalam dimensi gaib, makhluk dari dunia yang tersembunyi. Hakikat setan menurut Syekh, makhluk dari api, berasal dari dunia yang halus dan tersembunyi. Alam al-jin, tidak kasat mata, tetapi memiliki akses masuk ke dalam hati manusia. Cara kerja setan di alam gaib, bergerak laksana angin, menyusup ke dalam celah hati yang lalai, menyerupai lintasan batin yang samar, sering membuat manusia tak sadar bahwa dirinya telah digoda, menyesuaikan bisikannya dengan kondisi hati manusia. Jika seseorang ahli ibadah, setan menyesatkan dengan kebanggaan ibadah. Jika seseorang lalai, setan memperdalam kelalaiannya. Setan akan datang dari arah yang tidak kau sadari. Ia datang dari belakang akalmu, bukan dari depannya. Dalam dimensi batin, setan bukan sekadar penggoda, tetapi juga perusak niat, pembelok jalan, dan pengabur cahaya makrifat. C. Nafsu, bayang-bayang kegelapan dari dalam jiwa. Nafsu bukan hanya insting, tapi entitas halus yang bersemayam dalam jiwa, memiliki kesadaran gelap yang aktif menentang cahaya ruh. Menurut Syekh, dalam dimensi gaib, nafsu adalah hijab terbesar antara seorang hamba dan Allah. Makhluk gelap dalam batin manusia yang bersekutu dengan setan. Nafsu adalah musuh tersembunyi yang mengenakan pakaian dirimu sendiri. Rahasia tersembunyi. Nafsu. Ia punya 7 lapis. Nafsu amarah, lawamah, mulhamah, dan seterusnya. Yang setiap lapisnya menyimpan ilusi. Ia bisa menyamar menjadi cahaya, menipu seorang salik seolah dia telah sampai, padahal ia masih dalam bayang-bayang keakuan. Nafsu adalah pintu masuk setan, dan bila tak dikekang, maka ia akan menjadi takhta iblis di dalam diri manusia. D. Dimensi gaib sebagai medan perang ruhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan dimensi ini sebagai alam pertarungan antara cahaya ilahi, nur, dengan kegelapan setan, zulmah. Ruh dan akal yang jernih dengan nafsu dan setan yang gelap ilham dan hidayah dengan was-was dan syahwat, keikhlasan dengan ria dan ujub. Perang ini tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan oleh kalbu yang hidup, bisa dikenali dengan ilmu laduni dan cahaya ma'rifat. Jika hatimu suci dan jiwamu jernih, kau akan melihat perang dalam batinmu lebih jelas dari perang di medan dunia. E. Membuka hijab, menembus dimensi gaib untuk melihat musuh sejati. Untuk bisa memahami realitas ini, Syekh menyarankan zikir dengan hati, bukan hanya lisan, agar kalbu memancar.
Khalwah, menyendiri dalam keheningan, agar batin menangkap bisikan yang datang. Tazkiyat an-nafs, memurnikan jiwa dari keinginan dunia. Tawakal sepenuhnya pada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi kekuatan melawan musuh gaib. Maka ketika seorang salik benar-benar bersih jiwanya, ia akan melihat tipu daya setan dan nafsu bukan sebagai teori, tapi sebagai realitas yang dialami. F. Kemenangan di alam gaib adalah kebebasan ruhani. Jika seorang hamba berhasil mengalahkan nafsu dan setan di dalam dirinya, maka ia terhubung dengan alam cahaya, al-alam al-nuron. Ia melihat kebenaran bukan dengan mata, tapi dengan cahaya hati yang tajam. Ia bebas dari kendali dunia, nafsu, dan bisikan jahat. Hamba yang menang atas nafsunya telah Allah jadikan sebagai pemimpin dalam dunia lahir dan batin. 8. Menembus tabir setan dan nafsu menuju kebenaran mutlak. A. Rahasia pertama. Tipu daya setan bukan sebatas bisikan. Ia adalah realitas tersembunyi di balik dunia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkap bahwa setan tidak hanya membisiki manusia, tetapi menciptakan realitas semu di dalam kesadaran manusia. Setan menanamkan pola pikir, menciptakan ilusi kebenaran, dan bahkan membangun dunia palsu yang tampak nyata bagi orang-orang yang tertipu. Mereka yang tidak menyadari ini akan mengira mereka masih berada di jalan yang benar, padahal mereka sudah tersesat. Bagaimana setan bekerja di dalam kesadaran manusia? 1. Setan tidak hanya berbicara dalam hati manusia, tetapi juga menyusun cara berpikirnya. 2. Setan menipu manusia dengan memanfaatkan kebaikan, bukan hanya keburukan. 3. Setan membangun dinding realitas di dalam otak manusia, sehingga ia merasa apa yang dilakukannya sudah benar, padahal itu hanyalah tipuan. Hanya mereka yang memiliki mata hati yang terbuka, yang bisa melihat tabir ini dan menembusnya. B. Rahasia kedua. Strategi tertinggi para wali untuk mendeteksi setan sebelum ia mendekat. Para wali tidak hanya melawan setan, mereka bahkan bisa melihatnya sebelum setan mendekat. Rahasia mereka adalah bahwa mereka telah melatih kesadaran batin hingga bisa membaca getaran energi setan sebelum ia mulai beraksi. Mereka tidak menunggu setan menyerang, tetapi langsung menghancurkannya bahkan sebelum setan mendekat. Teknik praktis untuk mendeteksi setan dalam diri. 1. Sadari setiap niat kecil yang muncul dalam hati. Setan seringkali bekerja dari niat yang tampaknya baik, tetapi sebenarnya ada unsur hawa nafsu di dalamnya. 2. Amati perubahan emosi secara mendadak. Jika tiba-tiba merasa marah, gelisah, atau ingin melakukan sesuatu tanpa alasan jelas, bisa jadi setan sedang beraksi. 3. Gunakan teknik tanya diri sendiri. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, tanyakan, apakah ini datang dari Allah atau dari setan? Jika ada sedikit saja dorongan ego, itu bukan dari Allah. Jika ini dilakukan terus-menerus, seseorang akan memiliki radar spiritual yang langsung mendeteksi setan sebelum ia bisa mempengaruhi hati dan pikiran. C. Rahasia ketiga. Nafsu memiliki hierarki kekuatan dan harus dihancurkan satu persatu. Nafsu bukan satu hal yang sederhana. Ia memiliki tingkatan dan kekuatan yang berbeda-beda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa nafsu harus dihancurkan secara bertahap, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Inilah mengapa banyak orang gagal menundukkan nafsu, karena mereka tidak mengetahui urutan yang benar. Tingkatan nafsu dan cara menaklukkannya. 1. Nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu paling dasar yang selalu mendorong manusia untuk mengikuti keinginan rendah. Cara mengatasinya, gunakan puasa nafsu, batasi keinginan sekecil apapun, bahkan dalam hal-hal yang halal. 2. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri tetapi masih tergoda. Nafsu ini sudah mulai sadar, tetapi masih sering jatuh dalam dosa. Cara mengatasinya, gunakan teknik tafakur, analisis setiap tindakan dan temukan di mana setan menyelinap dalam keputusanmu. 3. Nafsu mulhamah, nafsu yang mulai mendapat ilham ilahi. Nafsu ini mulai mendapatkan pencerahan, tetapi masih memiliki ego tersembunyi. Cara mengatasinya, gunakan zikir qalbiyah, zikir yang dilakukan di dalam hati secara terus-menerus tanpa suara. 4. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dan berserah kepada Allah. Nafsu ini sudah mulai tunduk kepada Allah, tetapi masih memiliki kecenderungan untuk merasakan dirinya suci. Cara mengatasinya, gunakan fana an-nafs, hancurkan ego dengan menghilangkan rasa memiliki amal kebaikan.
5. Nafsu radiyah, nafsu yang ridha kepada Allah dalam segala hal. Nafsu ini sudah sepenuhnya tunduk, tetapi belum mencapai puncak keikhlasan mutlak. Cara mengatasinya, gunakan tawakal hakiki, serahkan segalanya kepada Allah tanpa sedikit pun intervensi dari keinginan pribadi. 6. Nafsu mardiyah, nafsu yang diridai oleh Allah. Nafsu ini sudah sepenuhnya diterima oleh Allah dan telah mencapai derajat para wali sejati. Cara mengatasinya, gunakan sirrul qalb, menyingkap rahasia hati. Latihan spiritual tingkat tinggi untuk menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi kehendak Allah. Jika seseorang mampu melalui semua tingkatan ini, maka ia akan bebas sepenuhnya dari setan dan nafsu. 9. Memenangkan peperangan spiritual terbesar. A. Perang spiritual, medan tempur ruhani yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa peperangan terbesar bukanlah perang dengan pedang, bukan pula pertikaian lahiriah, melainkan peperangan batin antara ruh seorang hamba dengan setan dan nafsunya sendiri. Ini adalah perang sepanjang hayat, tanpa libur dan tanpa gencatan senjata. Dan musuhnya adalah dua makhluk yang sangat dekat. 1. Setan, makhluk dari luar yang menyusupkan lintasan, bisikan, keraguan, dan hawa keburukan. 2. Nafsu, musuh dari dalam diri yang mencintai dunia, syahwat, kekuasaan, pujian, dan kemegahan. Keduanya bergerak senyap dan bekerja sama, menghancurkan spiritualitas seorang hamba tanpa disadari. B. Strategi tipu daya setan dan nafsu. Syekh menyebut bahwa setan menyerang akal dan hati, sedangkan nafsu menyerang kehendak dan syahwat. Dalam banyak keadaan, keduanya membisikkan kesalahan lalu membenarkannya, membungkus maksiat dengan kemasan kebaikan, mengajak kepada amal-amal lahiriah, tetapi memutuskan ruh dari keikhlasan. Contoh, seorang hamba rajin ibadah, tetapi sedikit demi sedikit hatinya dipenuhi ujub, lalu ria, dan akhirnya menjadi sombong tanpa terasa. Ia mengira dirinya semakin dekat dengan Allah, padahal sesungguhnya semakin jauh karena tertipu oleh nafsu dan setan. Syekh berkata, setan menggodamu bukan untuk menghentikan amalmu, tetapi untuk mencuri ruh amalmu. C. Senjata seorang hamba dalam medan perang spiritual. Untuk bisa menang dalam peperangan spiritual ini, seorang hamba harus memegang senjata ruhani yang disediakan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut beberapa senjata utama. 1. Zikir. Zikrullah. Zikir adalah benteng paling kuat dari serangan setan. Dengan zikir yang sungguh-sungguh, lintasan jahat akan terpental dan nafsu tidak bisa berkembang. Zikir adalah cahaya, dan cahaya akan membakar setiap kegelapan yang masuk ke dalam hati. 2. Muraqabah. Kesadaran penuh akan Allah. Muraqabah membuat seorang hamba selalu ingat bahwa Allah melihatnya. Dengan begitu, ia akan menjaga niat, amal, dan pikirannya. 3. Mujahadah. Perjuangan melawan hawa nafsu. Syekh mengajarkan bahwa nafsu itu keras kepala dan harus diperangi dengan kesungguhan, bukan dimanjakan. Ia harus dikekang dengan lapar, diam, khalwah, dan amal ikhlas. Nafsumu adalah tungganganmu. Jika kau tidak mengendalikannya, maka ia akan menjatuhkanmu ke jurang. 4. Ilmu dan ma'rifat. Pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang musuh ruhani, dan tentang tipu daya dunia akan menjadi peta strategi dalam menghadapi perang batin. Ma'rifat adalah senjata tertinggi, karena ketika seseorang mengenal Tuhannya, maka dunia dan isinya tak lagi mampu menipunya. D. Tahapan menang dalam perang spiritual. Menurut Syekh, kemenangan dalam perang melawan setan dan nafsu bukanlah sekali jadi. Ia berjalan melalui tahapan-tahapan spiritual, antara lain takhali, mengosongkan diri dari cinta dunia, pujian, ambisi, dan syahwat. Tahali, menghias diri dengan sabar, zuhud, tawakal, dan cinta kepada Allah. Tajali, terbukanya cahaya-cahaya ilahi dalam hati yang suci dan bersih. Ketika seseorang sudah mencapai puncak tajali, maka setan tak lagi mampu menyentuhnya. Nafsu telah tunduk menjadi nafsu mutmainnah, dan hatinya bersinar dengan cahaya ma'rifat. E. Kemenangan sejati. Bebas dari cengkeraman dunia dan syahwat. Syekh Abdul Qadir menutup dengan pesan yang agung. Orang yang benar-benar menang bukan yang menaklukkan kerajaan,
tetapi yang telah menaklukkan dirinya, yang telah menghancurkan tahta nafsunya dan menegakkan singgasana tauhid dalam jiwanya. Kemenangan terbesar adalah ketika engkau melakukan amal bukan karena dilihat manusia, tapi karena ingin ridha Allah. Engkau menolak dunia bukan karena lemah, tetapi karena telah merasakan manisnya cinta Allah. Engkau tidak lagi digerakkan oleh ambisi dan syahwat, melainkan digerakkan oleh cahaya iman. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa setan dan nafsu adalah dua musuh utama manusia dalam perjalanan menuju Allah. Setan menyesatkan dengan bisikan dan tipu daya, sedangkan nafsu menjadi kendaraan bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Oleh karena itu, seseorang harus waspada, memperbanyak zikir, meningkatkan ketakwaan, dan selalu melakukan muhasabah agar tidak terjebak dalam perangkap mereka. Peperangan melawan setan dan nafsu adalah jihad sepanjang hayat. Ia tidak bisa dilawan hanya dengan teori atau semangat sesaat, tetapi dengan latihan ruhani, pengenalan diri, dan cinta sejati kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan peta, senjata, dan arah menuju kemenangan. Tinggal kita sebagai pejalan spiritual. Apakah kita mau sungguh-sungguh melangkah atau terus tertipu oleh fata morgana dunia? Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan setan dan hawa nafsu, serta diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebuah narasi tentang mengenali tipu daya setan dan nafsu dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.